Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Barmi, pengurus Jamaah Mawanah, Bapak Penghulu, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus Alaili Dusun Gumisir. Singkatnya, hadirinul hadirat, majelis ilmu, majelis zikir, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah rahimakumullah. Selanjutnya, untuk menambah kesempurnaan dalam majelis niki, kembali kita awali dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Allahumma naqqina minan nifaq wal ghibati wa tahhir qulubana minal hiqdi wal hasadi wahfaz alsinatana amma la yurdika. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya wa qala Ibnu Abi Mulaikah, dan berkata Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina wa mi'atan wa fi riwayatin khamsina wa mi'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati atau aku menjumpai, menemukan 130, ya. Dalam riwayat yang lain 150, ya, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi. Kulluhum yakhafuna an-nifaqah. Semua sahabat Nabi yang aku temukan, ya, yang aku dapati, kata Ibnu Abi Mulaikah, yang 130 atau 150 orang niki, semuanya itu yakhafunan nifaq, ya. Mereka takut terkena yang namanya sifat munafik, sifat tidak sesuai antara luar dan dalamnya, tidak sesuai dengan apa yang diucap dengan apa yang dikerjakan, ya. Sehingga mereka takut terjangkit atau memiliki sifat munafik. Nah, dengan rasa takut niki dia berhati-hati ndak baik terkena isi sifat nih. Ketika ada orang yang mengaku bahwa kami aman dari sifat munafik, kami tidak memiliki sifat munafik, maka maknanya adalah dia kemungkinan besar akan terkena sifat munafik, merasa sudah aman, maka dia bisa terkena dengan mudah penyakit ini.
Waruya dan diriwayatkan anna Rasulullah SAW bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan, ya, beliau duduk, ya, fi jama'atin min ashabihi, pada sekelompok orang dari golongan sahabat. Jadi suatu saat, suatu waktu baginda Rasulullah bersama para sahabatnya dalam keadaan duduk, ya. Fazakaru rajulan, maka para sahabat itu menyebut, ya, rajulan akan seorang laki-laki. Wa aksaru as-sana'a alaihi, ya. Dan para sahabat itu kebanyakan mereka memuji kepada laki-laki yang diceritakan itu, ya. Fa bainama hum kadzalika, maka ketika mereka para sahabat itu memuji, ya, menyebut laki-laki itu dan banyak mereka puji laki tersebut, iz tala alaihim ar-rajulu, tiba-tiba muncul di hadapan mereka ar-rajul, laki-laki yang dipuji itu, laki-laki yang dicerita itu, ya, disebut di hadapan Nabi, ya. Wa wajuhu, dan wajahnya, ya, saat datang laki-laki itu wajahnya itu yaktoru ma'an, ya, meneteskan air min asaril wudu, dari bekas wudu. Jadi pas melewati para sahabat, wajahnya itu masih ada bekas wudu. Wa qad allaqa na'lahu, dan sesungguhnya orang itu, laki-laki itu memegang sandalnya biyadihi, dengan tangannya, sambil liwat, sambil tegal sandal, masih nampak air wuduknya menetes di muka. Wa baina ainaihi asarus sujud, dan di antara dua matanya asarus sujud, ada bekas sujud. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, huwa hazar rajul, laki ini, ya, dia laki ini adalah hazar rajul, dia yang kami ceritakan itu, oh ini dia, ya. Allazi wasafnahu, ini yang telah kami tuturkan, ciri-cirikan, kisahkan, sifati laki itu yang sudah kami sifati, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah berkata, ara ala wajhi suf'atan minasyaitan, ya, aku melihat di wajahnya laki itu ada suf'ah, yakni noda atau bintik, minasyaitan, dari syaitan. Laki-laki yang engkau puji, yang engkau ceritakan, yang tadi terlihat ada bekas air wudhu di wajahnya, ya, yang kau anggap orang itu adalah orang yang ahli lah ibadah, taat, ya. Ternyata oleh baginda Rasulullah, oh saya melihat di wajahnya itu ada bintik, ada noda minasyaitan, dari syaitan. Anikilah Nabi SAW bisa melihat perkara-perkara yang kebanyakan orang tak mampu melihat, ya. Faja'ar rajulu, maka laki-laki itu datang, hatta sallama, sampai ia memberi salam, ya. Datang menghadap ke sahabat yang berkumpul bersama Nabi itu. Wajalasa, dan laki itu duduk ma'al qaumi, ya, bersama kaum, yakni bersama para sahabat tadi yang duduk-duduk tadi, ya. Faqalan Nabi, maka Nabi SAW bersabda, ya, nasyattukallaha, niki aku bersumpah kepadamu, Allah akan Allah, ya. Hal haddasta nafsaka, ajari Nabi melihat di wajah laki itu ada noda, sehingga Nabi bertanya kepada laki tersebut, hal haddasta nafsaka, apakah
engkau terlintas, ya, nafsaka, di dalam dirimu, di dalam jiwamu, wahai laki-laki, apakah di dalam dirimu terlintas, ya, ibarat haddasani, berbicara, yakni bergumamlah di dalam hatinya, tuh terlintas di dalam benakmu, hina asyrafta alal qaumi, ketika engkau memandang alal qaum, ya, terhadap kaum, annahu laisa fihim khairum minka, bahwasanya tidak ada pada kaum tersebut itu khairum minka, yang lebih baik darimu. Ajarin saat engkau melewati banyak orang, terbesit di dalam hatimu, terlintas di dalam hatimu bahwa engkau merasa dirimu lebih baik dari orang-orang itu. Apa jawab laki-laki itu? Faqala Allahumma na'am. Laki itu berkata, ya Allah, nggih ya Rasulun, nggih. Sempat terlintas di dalam hatiku, saya merasa lebih baik dari orang-orang yang lagi berkumpul duduk-duduk itu, para sahabat itu. Maka pantaslah Nabi melihat di dalam wajahnya ada bintik-bintik, ada noda, di mana para sahabat menyebut laki itu sebagai orang yang ahli ibadah, ya, dipuji, tapi ternyata dalam hatinya merasa bahwa dia lebih baik daripada kebanyakan orang. Inilah saran penyakit-penyakit nifak, ya, di dalam hatinya berbeda dengan penampakan luarnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi, maka Nabi sallam berdoa, ya, di dalam doanya, niki doa supaya terhindar dari penyakit nifak. Allahumma inni astaghfiruka, ya Allah, sungguhnya aku meminta ampun kepadamu, lima alimtu, kepada sesuatu yang aku tahu, aku ketahui, walima lam a'lam, dan kepada sesuatu yang belum aku tahu. Ada terbaik terampuni kepada terhadap sesuatu yang sudah aku ketahui dan sesuatu yang belum aku tahu. Fakila, maka dikatakan lahu kepadanya, kepada Nabi, atakhafu ya Rasulullah, apakah engkau takut wahai Rasulullah, ya, belum sampai berdoa barak niki, apakah engkau takut, ya, wahai Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab sebagai bentuk jawaban dari sisi bahwa beliau pun juga seorang manusia, ya, tentu kesempurnaan hanya milik Allah, ya. Apa kata baginda Rasulullah? Wa ma yu'minuni wal qulubu baina asbu'aini min asabi'ir rahman, ya, dan tidaklah memberi aman kepadaku, ya, wal qulubu, sedangkan hati-hati, baina asbu'ain, di antara dua jari, min asabi'ir rahman, dari jari-jari Allah. Niki maksud bukan makna Allah berdua jari-jari sebagai gambaran bahwa hati-hati kita ini berada di antara dua jari Allah. Yuqallibuha, niki kebalik tulisan, yuqbiluha, yuqallibuha, lamun qabala menerimakan, yuqalaba qalab membalik, yuqallibuha, Allah yang membolak-balikkan hati-hati itu, kaifa yasha, sebagaimana yang ia inginkan. Saking mudah hati itu untuk dibolak-balikkan oleh Allah karena berada di antara dua jari Allah SWT. Maka tentu layaklah Nabi SAW selalu berdoa. Nabi doang manusia paling mulia, maksum, tetap menjaga diri dengan doa, meminta ampun, doa keselamatan. Maka kita tentu sebagai umat beliau, sebagai manusia yang tak luput dari salah, harus lebih banyak berdoa. Dalam hadis lain Nabi beristighfar 70 sampai 100
setiap hari beristighfar. Nabi padahal beliau maksum tetapi selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Maka tentu sebagai umat yang tak luput dari salah dan kehilapan, maka sepantasnya seharusnya istighfarnya lebih banyak, melebihi istighfarnya Nabi, ya. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, dan sungguh telah berfirman Allah SWT, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan jelas ya kepada mereka minallah, dari Allah, ma lam yakunu, apa yang tidaklah ada mereka itu yahtasibun, mereka perkirakan. Jerin ya kira-kira isi kebanyakan manusia, ternyata di sisi Allah berbeda. Ya para nisolah, ternyata di sisi Allah suatu yang buruk. Di satu sisi mereka anggap niki baik bagi mereka, tapi ternyata berbeda dengan apa yang mereka perkirakan. Kila fit tafsiri, dikatakan di dalam tafsir makna dari ayat sak baru niki, amilu, mereka melakukan amalan, akan amalan-amalan, melakukan sebuah amalan-amalan. Zannu, mereka mengira, annaha hasanatun, bahwa amalan yang mereka kerjakan itu hasanat, berisi kebaikan-kebaikan. Fakanat, maka adalah kebaikan itu, amal-amal itu, ya, fi kifatis sayiat, berada di piringan yang as-sayiat, buruk. Anggap wah pegawaian, ketaatan, amalan seanggap baik, wah gawe sangkeun solah, ternyata berada di posisi piringan as-sayiat, saat ditimbang berada di piringan yang buruk, ya. Kenapa? Karena tentu amalan niki tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bisa jadi apa sak gawe ibadah secara zahir saja, wah nampak wah becuk ibadah, becuk sembahyang, becuk puasa dan seterusnya, tetapi bermasalah di dalam hatinya, ya. Karena iman, amal, takwa itu harus sejalan zahir batinnya, ya. Zahir nampak taat, tetapi batinnya ini juga bermasalah. Batin tetapi zahir tidak, ya juga bermasalah. Wa qala sirris sukti, berkata sirris sukti, lau anna insanan, jikalau bahwa ada manusia, dakhala bustanan, ia masuk ke dalam satu kebun, fihi, di dalam kebun itu, min jamil asjar, ya, dari banyak pohon-pohon, ya. Jadi di dalam kebun ini jenis-jenis pohon, ya. Alaiha min jami' tuyur, di atas pohon-pohon itu banyak dari tuyur, burung-burung, ya. Banyak pohon, banyak juga burung, ya. Fakhatabahu, maka menyapa akan itu manusia, kullu toirin, oleh setiap burung, minha, dari tuyur-tuyur itu, bilugotin, dengan bahasa burung, ya. Saking loen burung niki, kedit niki, mengucap menyapa orang yang masuk ke dalam kebun tadi dengan bahasa burung, ya. Saking loe dengan bahasa yang berbeda-beda, ya. Faqala, maka berkata burung itu, assalamu alayka ya waliyallah, keselamatan atasmu wahai waliyallah, ya. Fasakanat nafsuhu, maka tenang hatinya, jiwanya, ila zalika, kepada ucapan salam tadi, disebut sebagai waliullah itu, ya. Karena adalah manusia tadi, asiron, menjadi tawanan, biyadaiha, di tangan tuyur, yakni di
tangan burung. Maksud ketika ada seseorang masuk ke dalam kebun, diibaratkan banyak burung-burung ya berkicau, tetapi digambarkan kicauannya itu memberi salam penghormatan, wahai waliullah. Oh, ini kan. Nah, dengan tersebut wahai waliullah, la kecemohan, tenang dirinya, tenang jiwanya, maka dia sudah termasuk asiron. Tapi kan tawanan ya. Artinya tawanan niki ikalah isi burung terpuji bu terlena. Lu kan dengan ansili mula lagu terpuji-puji lah bu kecemoh si pujian ni burung sili. Ini lah gambaran, maka dia menjadi tawanan. Munwah tertawan, dia nurut jari burung sili. Ini lah gambaran ya. Berarti kondisi hatinya laki-laki niki senang dipuji. Fahadhil akhbar wal asar, maka ini adalah akhbar ya, yakni hadis-hadis wal asar atau ucapan-ucapan dari para sahabat. Sampun tersebut langan awal niki kaitan dengan iman, kaitan dengan munafik, itu bersumber dari hadis-hadis baginda Rasulullah SAW yang tujuannya apa? Tu'arrifuka, memberikan pengetahuan, informasi kepadamu, khotorul amri ya, akan bahaya perkara, bisa babi daqaiqin nifaq wa syirkil khafi, dengan sebab daqaiq yakni sangat halusnya sifat munafik dan syirik yang khafi ya. Jerin lembut, halus, ndek nampak, tak kasat mata, rajin ibadah, sehingga saking lembut niki tak nampak di dalam hatinya ada kemunafikan. Pecun ibadah secara zahir, lagu pas terpuji sayang semakin bersemangat ibadah. Kurang pujian agak kendor sedikit malas. Lembut dah niki, halus sifat munafik niki. Maka digambarkan oleh para ulama, seandainya sifat munafik niki hilang di bumi niki, maka sepi rorong niki karena memang numpuk saran sifat niki tidak luput dari siapapun, apakah dia jari pedagang, jari petani, jari nabi pun, bahkan ahli ibadah, bahkan tersebut ahlul qurra, ahli orang yang bisa membaca Quran atau ahli agama. Karena saran penyakit hati niki selama masih arah musuh bawon dunia, salah satunya dunia dengan segala keindahannya, terus yang kedua setan yang selalu memberikan godaan ya, dan yang ketiga nafsu yang musuh paling berat karena berada di dalam diri kita, keinginan-keinginan, dan setiap keinginan itu pasti identik kepada sesuatu yang kita senangi. Contoh, melet terpuji atau tercela, melet terpuji. Ini keinginan nafsu. Melet mai atau ndek mai. Pokok mai. Itulah keinginan hawa nafsu. Maka kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, berat untuk bisa mengalahkan hawa nafsu. Berat ketika kita merdeka ya, menikmati hari raya kemenangan melawan hawa nafsu, searan menikmati hari raya ketika sudah mampu mengalahkan hawa nafsu. Kenan mengalahkan hawa nafsu, ketika hawa nafsu ingin kenyang, dia harus lapar. Ketika hawa nafsu ingin kaya, dia harus miskin. Ketika hawa nafsu ingin lapang hidup, dia harus sempit hidup. Pokok nepi kebalikan dari keinginan nafsu, dia harus lakukan. Nah, ketika dia sudah mampu, tersebut menang. Orang yang menang itulah yang layak untuk mendapatkan hari raya. Berarti berah. Tapi minimal kita berusaha mengekang, melawan
dengan berpuasa, dengan berzikir dan seterusnya. Okay. Wa annahu la yu'manu minhu, ya. Dan bahwasanya, ya, tidak merasa aman minhu darinya. Hatta kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai adalah Sayyidina Umar niki bertanya, yas'alu Huzaifata, bertanya kepada Huzaifah an nafsihi, tentang dirinya, ya. Saking perkara munafik niki adalah perkara yang berbahaya karena sifat sangatlah halus lembut dan setiap orang tentu tak bisa aman darinya. Sekelas Sayyidina Umar pun takut dan terkena sifat munafik, sehingga beliau yas'alu Huzaifata, dia bertanya langsung kepada Huzaifah an nafsihi, tentang dirinya. Kembali berketuan jawab Huzaifah, karena Huzaifah niki adalah salah satu sahabat Nabi yang diperintah, yang tahu nama-nama orang-orang munafik, okay. Nah, sehingga Sayyidina Umar bertanya, wahai Huzaifah, kira-kira aran di catatan narang termasuk dari orang yang munafik. Nah, niki, okay. Wa annahu hal zukira fil munafikin. Nah, niki, ya. Bahwasanya apakah disebut, apakah aku disebut fil munafikin pada orang-orang munafik. Nah, niki. Ajarin sekelas Sayyidina Umar pun masih khawatir bahwa dirinya memiliki sifat munafik. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, dan berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, sami'tu min ba'dil umara syai'an, aku mendengar dari sebagian umara, para pembesar-pembesar, syai'an, akan sesuatu, ya. Fa'aradtu, maka aku berkehendak, aku menginginkan an ungkirahu, untuk menegurnya, ya. Pas arak uning kedengah sebagian penguasa dia menyampaikan sesuatu, nah terbesit dalam keinginan meleng kejak tegur, meleng kejak ingkari, meleng kejak ndik petik. Ha bani. Fahibtu, lagu aku khawatir, fahibtu maka aku khawatir, ayyamura biqatli, bahwa ia memerintah dengan membunuhku. Ha ni ndak saalaun tentang kepenguasa ni buat harap suruh dengan mati itu. Ha bani. Walam ahab minal maut, ya. Sedangkan aku sebenarnya tidak takut daripada kematian. Walakin khasyitu, akan tetapi aku khawatir, ayu arada li qalbi, ya. Aku khawatir bahwasanya dihadirkan kepada hatiku at-tazayyunu, yakni merasa indah, ya, merasa hebatlah, lil khalqi, terhadap makhluk, inda khuruji ruhi, ketika keluar ruhku. Fakafabtu, maka aku menahan diri. Tapi makna jerin si baru niki Sulaiman, ya, mendengar ucapan para penguasa, lalu di dalam keinginannya mau menegur, lagu takut hendak sak temati, ya. Nah, tetapi hakikatnya aku sebenarnya tidak takut mati, dah kak mati ke benden masalah, ya. Tapi yang aku khawatirkan ketika saat aku dibunuh, di dalam hatiku ada sifat merasa hebat lah, aku bau ke lawan penguasa, guna temati aku jadi pembela rakyat atau menjadi orang pahlawan. Nah, iya takut tak, bukan takut karena dibunuh, tapi takut ada saat keluar ruhnya ada rasa-rasa bahwa dia adalah orang yang berjasa. Misal, nikilah ruan si persi hati, sehingga perkara-perkara barak niki kuatiran, takut, ya. Wa hadza minan nifaq, niki, dan ini termasuk nifak munafik, allazi yudadu, yang
kebalikan, yang bertolak belakang hakikatul iman, akan hakikat daripada iman. Ya, syarat iman ya benar-benar tulus, membenarkan dalam hati, meyakini dengan hati. Wasidqahu, dan membenarkannya, wa kamalahu, dan kesempurnaannya, wa safa'ahu, dan kejernihannya, kemurniannya, la aslahu, ya, tidak aslahu, akarnya. Fan nifaku, maka adapun nifak itu, nifakoni, ada dua nifak. Okay. Ahaduhuma, salah satu daripada dua nifak itu, munafik itu, yakhruju minaddin, menyebabkan keluar dari agama. Ini kisah bahaya. Okay. Wa yalhaqu bil kafirin, dan mereka wa yalhaqu bil kafirin, dan nabi istilah niki masuk, ya, atau dihubungkan atau masuk, ya, bil kafirin, yakni di kelompok orang kafir. Ya, nifak sak pertama niki bisa mengeluarkan ia dari agama, ya, masuk bersama orang kafir. Bahaya. Ya. Wa yuslaku fi zumratil mukhallidin finnar, dan mereka dikelompokkan pada kelompok orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Wal iyazubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat munafik yang mengeluarkan kita dari agama dan termasuk orang kafir, sehingga berada dalam kelompok orang-orang kekal di dalam api neraka. Wasani, dan kelompok nifak yang kedua, yufdi bi sahibihi ilan nar muddatan. Menyebabkan, ya, nifak yang menyebabkan bi sahibih, pemiliknya, ya, ilan nar, kepada neraka, muddatan, hanya satu masa, atau tapi mudah sesaat lah. Okay. Au yungkisu min darajati illiyin, atau berkurang, ya, atau turun dari derajat illiyin yang tinggi, ya, derajat illiyin. Wa yahuttu min rutbatis siddiqin, dan turun dari pangkat orang-orang yang as-siddiqin. Jarin dengan sebab munafik yang kedua niki hanya sekedar masuk ke dalam neraka karena memiliki sifat-sifat buruk, tetapi pada akhirnya dia nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna-makna dari apa yang disampaikan baik dalam ayat Al-Quran maupun dalam hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Telanjutan sedikit. Wal babu samin wa sab'un fin nahyi anil ghibah wan namimah. Amal ghibah, niki bab lain, okay? Bab membahas tentang larangan ghibah dan namimah. Okay? Amal ghibah itu, pertama, adapun makna ghibah itu, faqad nasallahu subhanahu ala zammiha, maka sungguhnya Allah telah menuturkan, ya, ala zammiha, atas tercelanya sifat ghibah itu, fi kitabi, dalam kitabnya, ya, dalam Al-Quran siluet tersebut tentang tercela sifat ghibah. Wa syabbaha sahibaha, ya, dan ia, yakni Allah, menyerupakan sahibaha, yakni orang yang menggibah itu, bi akli lahmil mayyit, dengan diserupakan orang yang memakan daging bangkai saudaranya. Saya milih makan daging mati, daging bangkai, ya. Nikilah gambaran orang yang menggibah saudara. Gibah niki artinya membicarakan keburukan orang yang tidak ada orangnya, ya, meskipun benar. Ya. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah SWT, wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah
sebagian kalian menggibah dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah salah satu dari kalian mau atau suka ayakula lahma akhihi maitan, ya, bahwa memakan daging saudaranya maitan yang mati. Lah saya jamil lemon manok tegorok mati budange mai. Ini daging saudara mati, yang mati. Pakarihtumuhu, maka tentu kalian merasa tidak suka alias jijik. Mustahil tajamil. Ini kira gambaran. Wa qala alaihi salam, bersabda baginda Rasulullah sallam, kullul muslimi alal muslim haramun. Setiap muslim terhadap muslim yang lain haramun, haram, ya. Apa damuhu, darahnya, arti dia tekanggo sembarangan untuk menumpah darah orang, ya. Jangankan manusia, binatang saja dia tekanggo, ya. Tentu ada binatang-binatang yang haram untuk dibunuh, ya. Wa maluhu, dan juga haram mengambil harta, ya. Baik dengan mencuri, menipu dan seterusnya. Wa'irduhu, ya, damhu wa malu wa'irduhu, dan kehormatannya. Jadi haram mengambil kehormatannya atau merusak kehormatan sesama muslim. Wal ghibatu, dan adapun ghibah itu tatanawalul arda, ya, yakni melanggar al-arda, kehormatan. Ketika ada orang digibahi, maka dia seolah-olah mengurangi kehormatan atau mengganggu kehormatan orang itu, ya, merusak nama baik orang, ya. Dan ini haram sesama muslim melakukan hal itu. Wa qad jama'allahu bainahu, dan sungguhnya Allah telah mengumpulkan antaranya, wa bainal mal, dan antara harta wa dam, dan adam, yakni darah. Nah, jadi kehormatan itu Allah kumpulkan bersama harta dan juga darah. Artinya sesama muslim harus menghormati, ya, disandingkan dengan penjagaan terhadap darah, yakni kehidupan, dan juga harta benda. Ini saking penting seorang menjaga kehormatan orang lain, menjaga nama baik orang, seperti halnya si penting seorang jaga diri tidak baik sampai mati dengan. Wa qala Abu Barzah, ya. Qala alaihi salam, la tahasadu wala tabaghadu wala tanajashu wala tadabaru, ya, wala yakta ba'dukum ba'da wa kunu ibadallahi ikhwan. Janganlah kalian saling dengki, ya. Wala tabaghadu, dan janganlah saling benci, ya. Tidak baik saling benci. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling membuka aib, membuka rahasia, ya. Wala tadabaru, dan juga janganlah kalian saling bermusuhan. Wala yakta ba'dukum ba'da, dan janganlah sebagian kalian menggibah akan sebagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah ikhwana, bersaudara. Wa an Jabir wa Abi Sa'id, dari Jabir dan Abi Sa'id, qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah, iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Pelihara dirimu dari sifat ghibah, ya, menjelekkan orang, menceritakan keburukan orang lain. Sebab apa? Karena sungguhnya ghibah itu lebih berat daripada zina. Niki hadis Nabi, zina ternyata kalah dosa ni si ghibah. Ikembin tersebut berat dosa ghibah. Fa innar rajula, maka sungguhnya seseorang, qad yazni, kadang ia berzina, wa yatubu,
setelah berzina dia bertobat, wa yatubullahu subhanahu wa alaihi, maka Allah menerima taubatnya, ya. Wa inna sahibal ghibah, sedangkan orang yang berlaku ghibah, la yaghfiru lahu, tidak diampuni baginya, la yughfaru lahu hatta yaghfuru lahu sahibuhu, sampai orang yang digibahi itu mengampuninya, memberikan maaf. Jadi iluan proses, lamun zina dia cukup bertobat kepada Allah, tak ampuni dosa. Tapi kalau gibah dia minta ampun kepada Allah plus kepada orang yang dia hilangkan kehormatannya itu, dia kurangi atau hilangkan nama baiknya. Berarti isengkeah. Wa qala Anas, berkata Anas, qala Rasulullah sallam, marartu lailata usriya bi ala aqwamin, aku melewati satu malam saat aku diisrakan, ya, melewati di depan kaum, yahmasuna wujuhahum, mereka mencakar wajah mereka, bi azafirihim, dengan kuku-kukunya. Fakultu, aku kata, ya Jibril, ya Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Qala, menjawab Jibril, haula illazina yaktabuna an-nasah, mereka adalah orang-orang yang menggibahi manusia, wa yaqauna fi aradihim, dan mereka mencela pada kehormatan mereka, ya, menurunkan atau menghilangkan atau mencela. Wa qala Sulaiman bin Jabir, ataitun Nabi sallam, aku mendatangi Nabi sallam, fakultu, maka aku berkata, alimni wahai Rasulullah sallam, ajarkan kepadaku khairan, satu kebaikan, antafa'u bihi, yang aku ambil manfaat dengan kebaikan itu. Faqala, maka Nabi menjawab, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan kalian meremehkan dari kebaikan syai'a, sekecil apapun, ya. Nepirun bentuk pegawai yang seolah nendik remehan, bersedekah sekedar 100, nendik remehan, penting gawe kebaikan. Ada batu kecil di jalan, lalu kita pindahkan karena di situ tempat yang dilewati oleh kebanyakan orang supaya tidak tersandung. Kebaikan, jangan remehkan. Pirik, ya. Ada anak ayam pisah dari induknya, pertemukan dengan induknya, itu adalah kebaikan meskipun kecil, jangan remehkan, kerjakan. Karena bisa jadi batu kecil yang kita hilangkan dari jalan yang mengganggu orang lewat, bisa jadi itu sebagai asbab Allah nanti akan hilangkan batu-batu yang menghalangi kita menuju surga. Atau dengan sebab kita mempertemukan anak ayam dengan induknya, bisa jadi dengan kebaikan yang kecil itu Allah pertemukan kita dengan keluarga kita di surga. Jadi jangan remehkan. Seperti kisah Imam Al-Ghazali, asbab beliau ditinggikan derajatnya oleh Allah karena membiarkan lalat minum di tinta. Saat beliau menulis akhirnya berhenti karena dia berkasih sayang atau periang kepada lalat itu. Nah, dengan sebab kebaikan yang sangat kecil itu Allah tinggikan derajatnya. Betapa banyak amalan yang sangat ringan tetapi niatnya tulus, maka menjadi besar nilai amal itu. Sebaliknya, betapa kecil, ya, betapa besar suatu amalan tetapi niatnya sangat buruk, kecil, maka ganjarannya pun tidak ada. Walau anna tasubah, ya, walau anta subbah, meskipun bahwa engkau menuangkan, ya, min dalwika, dari embermu, dalun, ya, min dalwika, dari embermu, fi ina'il mustagi, di dalam wadah orang yang meminta minum, ya. Misal narak sopo dengan melet nginem, bum sekadar bantu dengan noleng, bum tolengan kepada orang yang butuh minum, itu juga
kebaikan jangan diremehkan meskipun sepilih nggih, sekadar tulingan ae. Ibarat niki pengancang-pengancang lah nggih. Arab sabuto ni jau'a nggih. Hatta wa antal ko akhaka, atau contoh lain bahwa engkau menyapa akhaka saudaramu bibishrin hasanin, dengan wajah ceria lah nggih, dengan wajah yang senang, yang baik, ndek nyabang. Wa an adbara fala taktabu, dan bahwa ia berpaling fala taktabu, maka janganlah engkau menggibahinya. Pas ndenarak maksud ya, dia tidak ada bersamamu, jangan gibah. Wa qala al-Barra khatabana Rasulullah sallam, ya, satu waktu baginda Rasulullah sallam memberi khutbah kepada kami, artinya menyampaikan pesan kepada kami. Nah, khutbahnya Nabi itu hatta asma'al awatiqa fi buyutihina, sampai terdengar, ya, memperdengarkan al-awatik, yakni perempuan-perempuan yang masih muda, ya, yang berada di rumah mereka, terdengar dengan kerasnya khutbah baginda Rasulullah SAW, saking isinya sangat penting. Apa isi khutbah Nabi SAW sampai terdengar di rumah-rumah penduduk? Faqala, maka Nabi bersabda, ya ma'syara man amana bilisanih walam yu'min biqalbihi. Wahai ma'syar, ya, wahai orang-orang yang iman, ya, dengan lisannya, artinya mengakui iman lewat lisannya, walam yu'min biqalbihi, namun tak beriman di dalam hatinya. Ini nggih, lemut kena iman dalam lisan mudah, sangat gampang disebut, tapi hati luar biasa sulit, ya. La taktabul muslimin, saking penting niki terdengar di rumah-rumah penduduk. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibah orang-orang muslim. Wala tattabi'u auratim, dan janganlah kalian menyingkap aurat mereka, celah mereka, aib mereka. Okay. Fa innahu, maka sungguhnya, man tattaba aurata akhihi, barang siapa yang menyingkap aurat saudaranya atau aib saudaranya, tattabi Allahu auratahu, maka pasti Allah akan menyingkap auratnya, aibnya. Lah membuka aib batur, pirambai ya, terbongkar aib. Ya. Ketika kau menjelekkan orang, dia pun juga punya lidah, punya hati. Suatu waktu dia pun juga akan mengucapkan bahasa yang sama, ya, mencelamu. Wa man tattabi Allahu auratahu, dan siapa yang menyingkap, ya, Allah akan auratnya, barang siapa yang Allah singkap auratnya, ya, yafdahu fi jawfi baitihi, niscaya Allah SWT akan membongkarnya, ya, membongkarnya atau mempermalukan, ya, atau membongkarnya fi jawfi baiti, di dalam rumahnya. Maksud perkara tersebut dalam balen pun bisa jadi Allah bongkar. Kenapa? Di zaman akhir niki banyak sekali aib, celah-celah yang nampak di permukaan. Bisa jadi mereka juga pernah mungkin membongkar aib orang lain. Okay. Inilah bahaya-bahaya dari sifat salah satunya, yakni sifat ghibah niki. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat niki, yakni menyebut keburukan-keburukan orang lain yang orang itu tak ada di samping kita. Okay. Lemat sambung, wakila auhallahu ila Musa ila akhiri ila wallahu alam. Sebelum kita mulai berzikir seperti biasa, okay, ketuna surah Al-Fatihah kita hadiahkan kepada guru kita almarhum Tuan Muhammad Ridwanullah dan Ummina, dan kepada semua ina amat balut keluarga yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, Allah ampuni segala
dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Dan kepada keluarga yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kepada Abi Jajarin, mudah-mudahan menjadi keturunan yang soleh-solehah. Kepada masyarakat yang berinfak, bersedekah, dan khususnya tempat niki, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan, Allah turunkan rahmat, dipermudah rezeki di sisi Allah SWT. Lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.